Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan sahabat Dokter Indonesia Bertauhid, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebentar lagi insya Allah kita akan Eagle Live bersama Dokter Dirga Sakti Rambe dan kita persiapkan dulu ya sebentar, kemudian kita invite beliau. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik kita Masya Allah kita accept. Oke, oke, Insya Allah. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Dokter Bobi. Masya Allah, Masya Allah. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik dok. Ketemu lagi kita Lagi di mana dok? Lagi di rumah sakit atau di lagi di di rumah? rumah dok. Iya, Masya Allah, barakallah fiik. Siap dokter. Kita mulai aja ya dokter ya. silakan dok. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman dan sahabat Dokter Indonesia Bertauhid? Kembali kita berjumpa di Eagle Life, bincang-bincang kesehatan, di mana pada malam hari ini, Masya Allah ya, istimewa. Kita akan bersama dengan uh, Dokter Dirga. Beliau merupakan seorang vaksinolog dan dokter spesialis penyakit dalam. Kita akan bincang-bincang terkait dengan yang lagi hangat nih saat ini, yaitu mengenai vaksinasi booster COVID-19 untuk masyarakat umum. Yang nakes sudah lewat, selesai. Nah, sekarang sudah jadi isu bagi masyarakat umum. Nah, kita insya Allah akan bincang-bincang langsung dengan pakarnya. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Dokter Dirga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Bobi, Baik, baik. teman-teman semua. Baik, Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat dok. Semoga kita semua Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dokter, kami dari Dokter Indonesia Bertauhid mengucapkan jazakallah khairan dokter, barakallahu fiik atas waktunya Waalaikumsalam. pada malam hari ini. Ini merupakan pertemuan kedua kita ya dokter ya. Betul dok. Siap, siap, siap. Baik dokter. Mungkin sesuai dengan rencana kita dokter, untuk 10 sampai 15 menit pertama mungkin kami persilakan kepada dokter untuk menyampaikan pendahuluan dari materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tafadhol dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, teman-teman semua, jadi malam ini insya Allah kita akan diskusi ya tentang vaksinasi booster untuk masyarakat luas sekarang. Jadi sebagai pengantar, pertama, kenapa sih kita perlu vaksinasi booster ya? Jadi kita tahu bersama bahwa ada beberapa ikhtiar kita untuk menghadapi pandemi ini. Yang pertama tentu dengan menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh kita ya dengan pola hidup sehat. Itu jangan dilupakan. Itu dulu nomor satu sebetulnya. Yang kedua dengan menggunakan masker, menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah paparan virus ya. Dan yang ketiga kita lengkapi ikhtiar kita dengan vaksinasi sebagai upaya pencegahan tambahan. Jadi dari awal saya selalu mewanti-wanti vaksinasi tidak berdiri sendiri. Jadi Oke. bukan mengendalikan dengan vaksin selesai, tidak. Jadi Hmm. semuanya mesti kita kerjakan ya, tentu dengan berdoa, dengan sholat bahwa semoga Allah selalu jaga kita tetap sehat. Amin. Nah yang kedua, vaksin itu bekerja melindungi kita dengan menghasilkan kekebalan terhadap COVID-19. Hmm. Nah, parameter kekebalan itu ada beberapa, tapi yang Oke. paling lazim kita gunakan adalah antibody ya. Jadi vaksin Oke, antibody. merangsang tubuh kita untuk membentuk antibody. Gitu. Nah, penelitian menunjukkan kira-kira ya kurang lebih 6 Baik. bulan setelah vaksinasi 2 kali yang kemarin kita sudah lakukan itu, ternyata antibody kita turun, Dokter Bobi. Baik, Nah, oke. karena 6 bulan. antibody kita turun,
kemudian kita menghadapi ada Omikron dan segala macam, ya. Oleh karena itu, para peneliti itu mengadakan penelitian, gitu. Dengan turunnya antibodi itu, bagaimana pengaruh efektivitas vaksin? Ternyata betul, efektivitas vaksin itu menurun, berkurang seiring dengan turunnya antibodi. Nah, sehingga perlu diberikan suntikan tambahan, suntikan ketiga yang disebut sebagai booster. Jadi idenya sangat sederhana, sangat simpel untuk dengan pemberian suntikan tambahan itu diharapkan antibodi kita naik lagi sehingga efektivitas vaksin naik lagi dan kita tetap terjaga insya Allah gitu ya. Nah itu konsep vaksinasi booster, dan vaksinasi booster ini bukan hanya pada vaksin COVID. Kita sudah melakukan vaksinasi booster ini pada banyak sekali vaksin-vaksin yang lain ya. Ada vaksin tetanus, difteri, kemudian pneumonia, polio, hepatitis B ya. Itu juga ada pemberian vaksinasi ulang atau vaksinasi booster. Itu. Yang kedua, siapa saja yang boleh ya atau diizinkan untuk vaksinasi booster? Syaratnya satu, berusia 18 tahun ke atas. Jadi sudah dewasa. Kenapa anak-anak belum? Karena anak-anak baru mulai. Kita kan baru mulai vaksinasi anak-anak ya. Yang kedua, jarak atau jeda vaksinasi booster adalah paling cepat. Paling cepat 6 bulan setelah suntikan yang kedua, yang terakhir. Kenapa 6 bulan? Tadi dari penelitian ya, dari penelitian bahwa setelah 6 bulan antibodinya turun. Yang ketiga, sudah dapat tiket. Ya, udah dapat tiket, bisa dicek di aplikasi di Lindungi. Udah, dan syarat yang lainnya ya biasa. Itu aja. Jadi kalau teman-teman rajin-rajin deh cek aplikasi Peduli Lindungi. Kalau udah dapat tiket vaksinasi booster, segera mendaftarkan diri. Saya kira itu Dokter Bobi sebagai pengantar. Terima kasih. Masya Allah, siap dokter. Masya Allah dokter. Baik, saya rasa pengantarnya sangat jelas dari Dokter Diga. Dan buat teman-teman ya yang ingin bertanya seputar vaksinasi booster ini, kami persilakan untuk menulisnya di kolom pertanyaan yang ada di bawah ya, yang ada tanda tanya kalau bisa. Jangan di kolom komentar, kalau di kolom komentar takutnya tertimpa dengan notifikasi. Baik dokter, kita bacakan dulu ya dok ya, beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, nanti selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari audiens. Ini menarik ya dokter ya, mengenai vaksinasi booster COVID-19 bagi masyarakat umum ini, karena masyarakat tahunya bahwa saat ini wabah sedang melandai, dan ini kita rasakan di rumah sakit. Mungkin dokter kasusnya bisa dibilang kalau di Padang dok, nol dok, sama sekali tidak ada kasus COVID nih. Alhamdulillah ya dok ya, kita bersyukur. Di Jakarta mungkin mulai ada naik nih dok. Cuma menjadi pertanyaan sekarang, apakah vaksin ini benar-benar kita perlukan di saat wabah sedang melandai dokter? Apakah ini memang suatu, tentu dari segi medis ya dokter ya, apakah ini suatu langkah yang tepat dalam menghadapi wabah ini, atau bagaimana menurut dokter? Silakan dok. Baik. Jadi betul sekali kalau disampaikan, saat ini situasi pandemi di Indonesia alhamdulillah masih relatif terkendali ya. Walaupun kita melihat ini sekarang sudah mulai ada kenaikan kasus. Tapi tadi ada beberapa indikator ya apa yang digunakan. Kenapa kita perlu booster? Tadi satu, setelah 6 bulan yang kedua itu antibodi kita mulai turun. Yang kedua, kita menghadapi sekarang ada varian Omikron. Ya, ada varian Omikron yang memang jauh lebih menular dibandingkan dengan varian Delta. Ya. Nah, sehingga perlu upaya preventif. Jadi kita nggak nunggu kecolongan dulu gitu, nggak nunggu sekian banyak orang sakit, sekian banyak orang meninggal, nggak seperti itu. Kita punya pelajaran pada bulan Juni kemarin, dok ya, Juni-Juli dengan Delta, banyak sekali kasus ya, rumah sakit full, dan itu kita tidak ingin ulangi. Oleh karena itu diberikan vaksinasi booster. Nah, di sini saya ingin menekankan juga pemberian vaksinasi booster ini ada prioritasnya, teman-teman semua. Ya, pemerintah jelas sekali menekankan prioritasnya adalah satu, lansia, ya, yang kedua orang dengan gangguan kekebalan tubuh yang berat atau imunokompromis. Itulah dua kelompok prioritas yang perlu diberikan. Nah, untuk yang selain dua golongan tadi itu boleh diberikan hanya bila suatu kota atau suatu provinsi itu sudah melakukan 70% vaksinasi tahap pertama gitu ya. Jadi nggak semuanya langsung, jadi ada prioritasnya karena memang lansia sama orang imunokompromis termasuk kelompok yang berisiko tinggi, dokter Bobi. Benar. Baik dokter, Masya Allah, jelas sekali ya dok ya.
Eh, tadi dokter juga sudah bilang ya dok ya bahwa ini by system ya dok, artinya di Peduli Ya, Lindungi nanti kita akan mengetahui apakah kita masuk kelompok yang akan mendapatkan booster ini atau tidak. Pertanyaannya sekarang dokter, kalau secara medis ini mungkin secara regulasi mungkin dokter di Peduli Lindungi, tapi ya. kalau secara medis dokter kalau mungkin ya bisa saja mungkin ya dok di antara masyarakat yang duluan mengambil booster ini kurang dari 6 bulan dokter. Lebih cepat nih dok daripada Iya, iya. ketentuannya. Ini apakah secara medis ini ada dampaknya atau menurut dokter gimana dok? Kalau secara regulasi yang jelas salah ya, karena sebetulnya kan Baik, kalau tidak punya tiket, dia udah vaksinasi booster, berarti itu ilegal, tidak baik, tercatat di baik. sistem, dan itu sangat mungkin mengambil hak orang lain. Harusnya itu buat Baik. Hak orang, orang lain. harusnya Benar, buat benar orang lain dokter. yang Iya. sudah layak, tapi dia ambil ya. Jadi Ini sebaiknya harus dicatat jangan ya dok ya. dibuka. Ini hak hak orang lain ya dok ya. Diingat. Iya, Masya Allah. Siap, siap, itu. siap. Baik, Nah, tapi secara medis memang sebetulnya 1 sampai 3 bulan setelah vaksinasi yang terakhir itu vaksinasi baik. booster sebetulnya sudah aman dok diberikan. Tapi kan kita Oke, perlu tahu timing yang baik. pas itu Timing. kapan sesuai dengan kondisi di negara masing-masing. Jadi ditetapkan 6 bulan tadi dok, gitu. 6 bulan. Siap dokter. Ya, Selanjutnya dokter ini juga pertanyaan yang banyak dokter ditanyakan terkait ya vaksin COVID-19 kan vaksin yang baru ya dokter ya. Artinya ya, penelitian jangka panjang long term pun masih terbatas. Kita baru 2 tahun kurang lebih wabah. Yang sering ditanyakan oleh masyarakat ini sebenarnya buat jangka panjang aman nggak sih dok vaksin COVID ya, secara umum? Apalagi ini mau booster dok. Ini seringkali ya. dikhawatirkan oleh masyarakat. Menurut dokter gimana dok? Ya. Sekali lagi bahwa vaksinasi itu merupakan prosedur yang rutin ya. Kita sudah kerjakan Baik, selama puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, kalau kita melihat betul vaksin COVID itu vaksin yang baru, kita belum tahu efek jangka panjangnya itu betul karena kita masih terus benar. mengikuti. Tapi kalau kita lihat dengan vaksin-vaksin yang lain yang selama ini ya sudah ada puluhan jenis vaksin, kemudian Baik. kita ikuti puluhan tahun, alhamdulillah itu tidak ada efek jangka panjang ya, tidak ada hubungan dengan penyakit tertentu, disebut dulu ada Hmm. autisme, ada segala macam Hmm. itu hoax, itu sama sekali Oke, tidak terbukti ya. Dan gini, baik, dunia kedokteran itu dunia yang sangat fair ya. baik, Jadi baik. kalau ada temuan sesuatu misalkan wah ini kok kelihatannya kurang aman atau tidak aman, pasti Hmm. akan dibatalkan berdasarkan Oke, data yang ada ya. Jadi by semua ini data. era keterbukaan ya, tapi semua juga harus jelas bukan berdasarkan opini atau asumsi gitu. Oke, Hmm. ini yang penting ya dok ya. Hmm. Berdasarkan by data ya dok ya. Siap, siap. Ya, Eh, ini juga, selanjutnya dokter, kita sudah lihat edaran yang dikeluarkan pemerintah terkait pilihan vaksin yang akan diberikan. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata vaksin booster ini vaksin yang berbeda jenisnya dengan vaksin yang pertama dan kedua. Sebenarnya apa memang seperti ini, dokter? Dan apa ya. tujuannya? Dan mungkin apa yang kita harapkan dari respon antibodi di dalam tubuh kita sehingga harus dikombinasikan dengan vaksin yang berbeda dengan vaksin pertama dan kedua, dokter? Ya. Jadi waktu vaksinasi 1 dan 2 kita selalu menggunakan merek yang sama ya. Jadi kalau Sinovac, Iya, benar. Sinovac, Pfizer, Pfizer gitu. Itu disebut sebagai vaksinasi homolog gitu. Homo artinya sama ya. Oh, baik. Nah, dengan vaksinasi booster yang ketiga ini muncullah istilah vaksinasi heterolog gitu. Jadi Oke, siap. vaksinasi booster itu bisa jenisnya sama, Sinovac, 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 atau jenisnya Baik. beda, Sinovac, Sinovac, Pfizer. Nah, sekarang kenapa? Oke. Kenapa seperti itu ya? Nah, jadi seiring waktu itu diadakan penelitian. Gimana sih Oke. kalau kita menggunakan vaksin dengan platform yang berbeda? Gitu. Hmm. Ternyata penelitiannya konsisten menunjukkan bahwa kalau platformnya berbeda untuk vaksinasi booster, itu antibodinya lebih baik, lebih tinggi, Oh, ya. baik, baik. Dan itu konsisten. Oleh karena itu memang saya sangat menganjurkan, pemerintah juga menganjurkan bahwa untuk Hmm. booster paling baik adalah heterolog. Jadi Hmm. upayakan merek vaksin yang ketiga itu berbeda dengan yang Berbeda. satu dan yang kedua. Namun demikian Dr. Bobi, kadang-kadang kan di daerah juga sulit ya, adanya cuma Iya, benar. satu merek. Jadi, wah di daerah saya cuma ada Sinovac. Tidak apa-apa Hmm. teman-teman. Oh, Sinovac, baik, baik. Sinovac, Sinovac ya. Jadi heterolog lebih baik daripada homolog. Homolog.
Tapi homolog lebih baik daripada tidak booster sama sekali. Gitu Ah, kira-kira oke. ininya ya. Baik, baik. Masya Allah, siap dokter. Ini juga dok, kalau kita ingat waktu beberapa bulan yang lalu ya dok ya, kita mendapatkan booster ketiga bagi nakes itu, setahu saya kita mendapatkan full dose dok. Kalau Moderna Ya. itu satu satu dos itu memang buat kita. Dan ini sepertinya diberikan dengan dosis yang berbeda kalau saya tidak salah dok. Setengah Ya. dari yang kita dapatkan. Ini apakah kenapa ini saya berbeda gitu dokter? Ya. Kita menyadari betul bahwa pasokan vaksin itu stok di Oke, seluruh dunia di global masih sangat kurang ya. Dan baik baik. Indonesia dan banyak negara sangat bergantung pada pasokan dari negara-negara lain. Oleh karena Baik. itu muncul ide ya, gimana Mm, kalau kita kasih setengah dosis. Jadi yang tadinya baik. vaksin kita, stok kita buat 1 juta orang, kalau setengah berarti bisa buat 2 juta orang. Tentu ini sangat Oke, signifikan. Ya, baik. gimana cara jawabannya? Ya harus bikin penelitian ya. Dan Mm. alhamdulillah itu penelitiannya di Indonesia dok. Penelitiannya Oh, di Masya Allah. Indonesia, ya Mm. di Jakarta dan di Bandung diadakan Mm. apa namanya dengan setengah dosis. Ternyata alhamdulillah hasilnya dengan setengah dosis antibodinya itu nyaris sama, bahkan mungkin sama Oh, persis gitu ya. Jadi ya, jadi mm. itulah kita mendapat berkah. Jadi alhamdulillah kita bisa tanda Masya kutip Allah. menghemat ya, menghemat Baik, baik. vaksin tadi untuk digunakan lebih banyak orang lagi. Itu alasannya dok. Oke, Masya Allah ya dokter ya. Ini pertanyaan terakhir dok, sebelum kita baca sudah banyak pertanyaan yang masuk. Juga yang mungkin yang dikhawatirkan banyak masyarakat ini kipinya nih dok. Karena waktu waktu kita nakes dulu kan kita heboh ya, kipi pasca booster itu cukup lumayan dok. Demam, sakit kepala, pegel-pegel, Moderna, am dan lain sebagainya dok. Kalau berdasarkan studinya sendiri dok, dengan setengah dosis ini beda nggak sih dok, kipi antara yang setengah dengan Ya, satu, sehingga bisa disimpulkan nanti kipi yang dirasakan masyarakat ini lebih ringan-ringan saja gitu dok. ya. Dengan Baik. vaksinasi booster, ternyata kipinya tidak lebih berat ya daripada vaksinasi Oke, 2 kali itu, vaksinasi yang primer. Itu satu. baik. Yang kedua, dengan pemberian setengah dosis, ternyata kejadian dan apa beratnya kipi itu lebih ringan dok. Gitu. Oke, Jadi itu keuntungan tambahan dari menggunakan setengah dosis. Alhamdulillah. Baik, siap. Dokter, selanjutnya kita bacakan pertanyaan dokter ya, sudah cukup banyak ini yang masuk. Kita buka dulu satu-satu. Ya, dok. Baik, ini sudah dijawab ya, kenapa 6 bulan terus sudah dijawab. Oh ya, ini mungkin perlu penjelasan juga dokter dari Mas Aditya bertanya, kalau sudah di booster apa bisa kita bebas masker dan bebas COVID dokter? Wah, ini Masya Allah ya. Baik. Ya. Vaksinasi vaksinasi itu dengan merek apapun ya, mau Pfizer, Moderna, Sinovac, itu sudah tidak lagi efektif dalam mencegah infeksi. Jadi kita Oke, tahu, baik. kalaupun kita sudah vaksinasi, kita masih bisa terinfeksi COVID. Mau Terinfeksi, benar. Delta, mau Omicron, kita masih bisa terinfeksi ya. Oleh karena itu, Baik. tetap vaksinasi dan masker itu satu kesatuan nggak bisa dilepaskan gitu. Nah, tapi ini sebelum saya lupa, Dokter Bobi, ada 3 Baik. manfaat orang yang divaksinasi. Oke, siap. Satu, tadi tadi konsepnya betul ya, vaksin tidak Baik. mencegah terinfeksi. Kita masih bisa kena Baik. COVID. Tapi satu, orang yang sudah vaksinasi punya antibodi, maka kemungkinan untuk dia sakit berat, ya dirawat di rumah sakit, Hmm, masuk ICU sampai meninggal itu amat sangat kecil dengan Masya vaksinasi Allah. dibandingkan orang yang tidak vaksinasi. Itu satu. Oke, penting. Yang kedua, orang-orang yang divaksinasi punya antibodi itu durasi sakitnya itu lebih singkat daripada orang yang tidak Hmm, divaksinasi gitu. Baik. Jadi orang yang tidak vaksinasi kan belum punya antibodi, jadi tubuh masih butuh Ya. waktu untuk melawan gitu ya. Jadi orang yang divaksinasi itu sakitnya kira-kira 3 sampai 5 hari rata-rata. Kalau orang yang divaksinasi 7 sampai 14 hari Oh, durasi Masya Allah. sakitnya ya, kurang lebih Hmm, seperti itu gitu. Baik. Yang ketiga, orang yang divaksinasi kalau dia sampai terinfeksi COVID, maka jumlah virus di tubuhnya itu lebih rendah daripada yang tidak vaksinasi. Hmm, Sehingga oke. kemungkinan dia untuk menularkan kepada orang lain juga jauh lebih kecil. Itulah Oh, 3 Masya Allah. manfaat orang yang divaksinasi. Ya. Masya Allah.
Ini penting banget dok tiga manfaat vaksinasi ini. Jadi tetap kembali pertanyaan yang tadi berarti vaksinasi kembali ini adalah salah satu ikhtiar selain dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak ya dokter ya. Terutama di Ya, kondisi yang betul. sekarang mulai Ya. ada peningkatan kasus Omikron. Ini Masya Allah. Baik. Baik dokter kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Oke ini sudah dijawab kenapa booster setengah dosis ya. Oke sebentar dokter. Oke, mungkin kalau dokter ada informasi dokter terkait dengan booster ini untuk kepentingan umroh dan haji, dokter. Dikatakan bahwa ada yang mendapatkan informasi bahwa booster untuk ketiga, mungkin ini Sinovac, kemudian yang mendapatkan booster yang ketiga katanya harus full dose. Nah, ini apakah benar dokter atau bagaimana? Terima kasih dok. Ya. Jadi ini terkait regulasi ya, dan antar Baik. negara itu kadang-kadang suka beda-beda. Indonesia beda, Arab Saudi Mm-mm. beda, Amerika beda ya. Dan ini sifatnya sangat dinamis teman-teman. Tapi yang Baik. saya bisa sampaikan begini, pemerintah berkomitmen untuk jamaah haji dan umroh itu akan disediakan vaksinnya secara gratis sesuai dengan regulasi Oke. Saudi pada Ah, saat itu nanti ya. Jadi kalau nanti misalkan kita mau berangkatkan ini kemarin kita udah memberangkatin 400 atau 800 jamaah iya, umroh alhamdulillah ya. umroh Nanti benar, kalau kita benar dokter. memberangkatkan lagi lalu ada ya ada perubahan regulasi di sana, pemerintah sudah bilang vaksinnya kita akan sediakan secara gratis untuk calon Masya Allah. jemaah itu. Jadi Masya udah Allah. Ini nggak sesuai. usah mikir mikir repot-repot segala macam nggak usah. Ya. Masya Allah. Jadi nanti disesuaikan dengan regulasi dari negara Saudi sendiri ya dokter ya, insya Allah ya dokter ya. Baik, Masya Allah. Siap. Eh, baik Ya, dokter. ya betul. Oke, sebentar. Baik, kita lihat dulu pertanyaan di bawah. Hmm, oke, ini dari Ibu Kio sepertinya dokter pertanyaannya menarik mengenai homolog dan heterolog nanti. Nanti penentuan apakah homolog atau heterolog nanti dari mana dokter? Apakah nanti akan muncul di tiket peduli lindungi atau tergantung ketersediaan di vaskes yang nanti akan kita kunjungi dokter? Terima kasih. Ya, jawabannya tergantung ketersediaan ya. Jadi Hmm, di tiket baik. di Pelindungi tidak disebutkan. Hmm, Kalau teman-teman boleh mencari, memilih silakan. Tapi prinsipnya tergantung ketersediaan di tempat kita masing-masing gitu. baik. Jadi nantinya tentu masing-masing daerah akan berbeda satu dengan lain. Bisa saja seperti itu ya dokter ya. Bisa jadi, iya dok, betul. Baik, baik, siap. Oke dokter, kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar dokter. Oh ya, dokter saat ini dengan meningkatnya kasus COVID-19 dengan varian Omikron, dokter, sampai saat ini bagaimana hasil penelitiannya, dokter? Apakah dengan vaksinasi pertama dan kedua, dan juga yang booster ini dapat meningkatkan proteksi kita terinfeksi? Mungkin kalau terinfeksi tidak akan mencegah ya, dokter ya. Cuma apakah Ya. nanti dengan kita vaksin satu, dua, dan ketiga bisa mencegah perburukan dari gejala klinisnya, dokter, untuk varian Omikron yang sedang marak saat ini? Ya, jadi untuk Omikron memang penelitian dari luar negeri ya, dari Amerika, dari Eropa, karena kita kan di Indonesia Omikronnya kasusnya masih relatif sedikit ya. Sedikit, Jadi oh. Baik. penelitian di luar negeri menunjukkan dengan vaksinasi booster itu efektivitas terhadap Omikron itu jauh lebih baik daripada tidak di booster. Makanya misalkan negara Amerika misalkan itu mewajibkan, sangat merekomendasikan warganya Baik. 18 tahun ke atas itu untuk segera di booster. Bahkan mereka pakai aturan 5 bulan sekarang, Dok. 5 Oh, bulan Masya setelah Allah. yang kedua. 5 bulan. Jadi seperti Hmm. ya, jadi demikian. Baik. Selanjutnya dokter, nah ini mungkin dari mahasiswa kedokteran, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh, dokter. Mohon informasinya, dokter, jika seandainya kita ingin mendapatkan hasil penelitian, dokter, mengenai vaksinasi ini yang kredibel, ini di mana ya, dok ya, mendapatkannya? Jazakallah khairan, dokter. Ya, yang kredibel tentu dengan membaca jurnal-jurnal atau paper-paper yang terkemuka ya. Kita tahu ada Lancet, ada segala macam, dan itu hampir setiap hari itu ada selalu publikasi tentang vaksin ini. Itu satu ya. Yang kedua tentu dengan mengikuti rekomendasi atau membaca. Sekarang di media sosial udah banyak sekali lah ya, di Instagram, di Twitter, ada Kementerian Kesehatan, ada CDC segala Iya. macam, teman-teman.
teman-teman bisa bisa baca ya. Dan memang informasinya itu begitu deras, jadi memang kita juga mesti hati-hati dalam menafsirkan ya. Tetap kalau Baik. baca jurnal kan ada cara-caranya ya, ada journal appraisal, kita lihat ini saya apa enggak, jadi mesti hati-hati sekali. Demikian. Baik, ini Masya Allah ini perlu ilmu tes sendiri dalam pembacaan jurnal ya teman-teman semua. Ya, itu. Namanya critical appraisal, Masya Allah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Fatihah Jafar, dokter. Beliau bertanya untuk jenis vaksin Johnson Johnson, apakah boleh untuk ibu hamil dok dengan usia kehamilan minimal 13 minggu? Mungkin ini beliau nggak mengatakan ini booster ya dokter, tapi secara umum Ya. bagaimana dokter untuk Johnson Johnson? Baik. Di Indonesia itu untuk ibu hamil baru boleh 3 jenis vaksin, yaitu Siap. Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Itu dulu. Jadi di luar itu belum mendapatkan izin dari Badan POM. Demikian. Oke, baik dokter. Ya. Oke, baik. Nah, ini juga dari Bapak Beli terus untuk lansia dengan komorbid diabetes dan darah tinggi. Nah, baiknya apakah tetap menggunakan Sinovac atau eh, booster jenis yang lain, dokter? Ya. Nah, ini jadi untuk comorbid sekali lagi ya, teman-teman. Comorbid itu adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Jadi yang sakit jantung, yang sakit gula ya itu sering ada anggapan yang salah di masyarakat karena udah Benar. sakit-sakitan jangan divaksinasi, jangan di booster. Hmm, Salah ya. iya, iya Justru benar. justru karena mereka ini sakitnya banyak, maka harus segera divaksinasi, harus segera di booster gitu. Karena kalau sampai kena COVID, risiko untuk kena COVID beratnya tinggi sekali. Kira-kira begitu ya. Nah, yang kedua, Iya, tetap prinsipnya sekalipun punya komorbid, sebaiknya menggunakan yang heterolog. Ya, sebaiknya menggunakan yang oke. heterolog. Heterolog tetap ya dokter ya. Ya, ya. Oke, dokter, ini juga eh oke baik. Ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan dokter terkait dengan kondisi mungkin menurut pandangan dokter bagaimana begitu ya. Bahwa saat ini dikatakan bahwa COVID di Indonesia melandai di saat seluruh dunia mengalami peningkatan. Dan kira-kira dokter ini penyebabnya apa ya dok ya? Apa mungkin teori bahwa infeksi sudah merata di seluruh masyarakat Indonesia sehingga terbentuk herd immunity atau testing yang masih rendah dokter? Menurut dokter gimana dok? Ya. Dengan Omikron yang sekarang ini kita masih belum bisa menyimpulkan ya, kita masih wait and Oke, see ya. Tapi baik, dengan baik, dengan Delta yang kemarin ya, kita kan baik, sampai Desember at least itu kita situasinya baik sekali. Nah, itu memang betul orang Indonesia itu sudah punya antibody. Jadi ada penelitian menunjukkan teman-teman 80% penduduk Indonesia itu baik. punya antibody terhadap COVID. Antibodi itu bisa Baik, karena dua, bisa karena vaksinasi, bisa karena baik. pernah sakit atau terinfeksi COVID, atau bisa karena keduanya. Ya. Itulah yang menjelaskan kenapa kemarin kita bisa sampai melandai sekali. Nah ini sekarang dengan Omikron mulai kelihatan, ya sudah mulai ada Hmm, peningkatan kasus. Nah ini yang akan kita jaga terus. Dan memang inilah timing yang paling pas untuk memulai oke, vaksinasi booster baik, gitu, baik, terutama pada dua kelompok tadi, lansia dan orang-orang dengan komorbid, Dr. Budi. baik, baik. Masya Allah. Baik, dokter. Oke, masih ada beberapa pertanyaan dari audiens, dokter. Sebentar kita baca dulu. Izin. Oke. Eh, sebentar. Dokter, ya, baik. Dari Bapak Rusdi ya, beliau menanyakan, dokter bagaimana untuk vaksin booster bagi yang sudah menerima Sinopharm sebelumnya? Jenis vaksin booster apa yang terbaik bagi orang-orang yang mendapatkan vaksin pertama dan kedua Sinopharm, dokter? Silakan, dokter. Ya. Jadi untuk vaksin Sinopharm ini adalah vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong, teman-teman, untuk Oke, karyawan Masya perusahaan. Maka Allah. satu-satunya merek yang diizinkan oleh Badan POM adalah dengan menggunakan merek Zivivax ya. Jadi Baik, ini baik, ada vaksin baru, the Performance Subunit dari produksi dari China. Nah itu sudah boleh digunakan dan dalam waktu dekat akan diterbitkan keputusan atau petunjuk teknisnya gitu. baik, baik. Ya, Oke, baik, dokter. Masih ada dua pertanyaan lagi, dokter, ya, yang secara lain, secara umum sudah sama pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Baik. eh, Oke, ini juga mungkin banyak ya dok ya, kalau kita di klinik banyak yang meminta surat bebas vaksin dengan alasan
sakit kronik. Mungkin dokter sudah menjelaskan tadi. Mungkin kita butuh penjelasan lebih lanjut terkait booster ini. Apakah ada kelompok masyarakat yang sebaiknya memang tidak disarankan untuk mendapatkan vaksinasi booster ini, dokter? Ya. Yang pertama, persyaratan booster itu secara medis itu sama, nggak ada bedanya sama vaksinasi yang pertama dan yang kedua ya. Itu satu. Yang kedua, siapa yang tidak boleh booster ya? Yang pertama adalah orang yang dulu ada alergi berat terhadap vaksin yang satu atau yang kedua. Baik. Ya, jadi dulu kalau vaksin Sinovac, terus kemudian setelah vaksin Sinovac matanya bengkak ya, bibirnya bengkak, itu reaksi alergi berat, maka selamanya dia tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac. Itu alergi berat. Baik. Yang kedua, semua orang yang tadi tidak lolos screening ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaannya demam atau apa, itu aja prinsipnya. Tapi di luar kedua tadi boleh vaksinasi dan syaratnya sama dengan vaksinasi yang satu dan yang kedua. Gitu. Oke, Masya Allah. Jadi yang memang tidak dibolehkan yang alergi ya dokter ya. Ya. Tapi berarti kalau misalnya pertama Sinovac, kedua atau Sinovac alergi, berarti kita yang ketiga bisa kita berikan jenis coba dengan vaksin yang lain, boleh ya dok? Betul. Baik, boleh, baik, tapi siap. tetap dengan kehati-hatian yang lebih tinggi ya. Ya. Yang seperti ini mungkin perlu vaksinasinya mungkin bukan di puskesmas ya dok, mungkin di rumah sakit dengan pengawasan yang lebih ketat dokter. Betul dok, di rumah sakit ya. Baik, baik, siap. Baik dokter, kita sebentar saya lihat lagi pertanyaan yang belum dibacakan. Oke. Oke, ini pertanyaan dari Bu Nuraini ya. Dokter, jika 2 minggu yang lalu ya saya baru saja mendapatkan vaksin influenza dokter. Apakah ini boleh mendapatkan vaksin booster COVID-19? Baik. Ya, karena vaksin COVID ini vaksin yang baru, maka dianjurkan memang ada jeda 1 bulan. Ya, 1 bulan setelah vaksinasi yang lain. Sebetulnya ini lebih ke untuk alasan kehati-hatian saja. Sebenarnya kalau secara medis nggak ada masalah, tapi kita ikuti aja. 1 bulan setelah vaksinasi influenza, boleh vaksinasi booster. Baik, baik dokter. Baik dokter, ini sepertinya sudah terjawab semua, Masya Allah dokter. Pertanyaan terakhir dokter, ini mungkin boleh ya dok ya dibacakan saja. Dokter, saat ini banyak dilakukan digalakan vaksinasi bagi masyarakat untuk vaksin 1 dan 2 dan sebentar lagi booster dan bahkan menjadi persyaratan untuk melakukan perjalanan. Nah, menurut dokter apakah memang ini rasional atau tidak? Apakah ada dasar medisnya sehingga vaksinasi dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan? Terima kasih dokter, mohon pencerahannya. Ya. Jadi memang dengan banyaknya informasi ya, kadang-kadang kita itu suka berburuk sangka suuzon ya, jangan-jangan ini vaksinasi ada motif bisnis ya atau ada apa. Memang betul ya, saya akui bahwa kita masih lebih berhati-hati. Nah, oleh karena itu penting sekali teman-teman. Kita di negara kita ini kan ada para ahli ya, ada yang namanya ITAGI. Jadi Indonesian Technical Advisory Group of Immunization. Jadi ini sekumpulan para ahli yang memutuskan vaksinasi apa saja. Dan beliau ini orang-orang yang ahli di bidangnya dan berintegritas. Ini akan dalam tanda petik menjaga kita semua gitu ya, merekomendasikan vaksin-vaksin yang memang dibutuhkan untuk kita. Yang kedua, kita punya Badan POM ya yang sangat tegas ya, sangat ketat strict dalam memberikan izin ya. Jadi nggak peduli vaksinnya buatan mana, buatan Amerika, buatan Eropa, buatan China, buatan Indonesia, yang kita adalah datanya, bagaimana data keamanannya, bagaimana data efektivitasnya. Jadi bukan kalau vaksinnya dibikin di Indonesia jadi bisa lebih cepat itu ngebut ya, enggak. Jadi standarnya sama. Oleh karena itu secara medis saya menjawab tadi betul bahwa memang saya setuju bahwa vaksinasi itu merupakan persyaratan perjalanan karena memang tujuannya satu untuk melindungi kita sendiri, itu yang paling utama, dan yang kedua tadi juga ada unsur untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Apalagi saat kita traveling kan kita bertemu dengan banyak orang ya. Jadi memang demikian secara medis itu tepat. Baik, Masya Allah dokter ini sangat jelas ya dokter penjelasan di dokter, dan saya lihat pertanyaannya secara umum sudah terjawab semua dan pertanyaan lain kurang lebih sama dengan apa yang sudah kita bahas tadi dokter.
Baik, dokter, mungkin itu pertanyaan terakhir kita bagi IG Live kita pada malam hari ini. Cukup singkat dan sangat padat, Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin untuk terakhir dokter, mohon pesan atau nasihat bagi kita semua, khususnya masyarakat, dalam eh, mempertimbangkan untuk mendapatkan vaksinasi booster ini. Silakan dokter. Baik. Yang pertama kita teman-teman, ini pandemi memang sudah tahun kedua dan melelahkan ya, tapi Ya benar. tetap prinsipnya kita harus tetap berikhtiar untuk tidak terinfeksi. Ya, jadi Baik. jangan udahlah saya nggak apa-apa lah sakit COVID, jangan begitu. Kita tetap diwajibkan untuk berupaya Ikhtiar. supaya kita sama Baik. sekali tidak terkena penyakit ya. Benar. Yang kedua, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, disiplin, kita melengkapi dengan vaksinasi. Vaksinasi satu, vaksinasi yang kedua, dan sekarang ada booster. Teman-teman semua tidak perlu ragu, vaksinasi Baik. booster itu sudah terbukti aman, sudah terbukti efektif. Nah, sekarang tinggal nunggu giliran nih. Jadi Baik. rajin-rajin aja dicek tuh aplikasi Peduli Lindunginya ya. Jadi di kiri atas ada Hmm. logo gambar orang gitu, diklik. Di Baik. situ kita bisa tahu apakah kita sudah punya tiket atau tidak. Prinsipnya kalau teman-teman sudah punya tiket vaksinasi ketiga, maka Anda berhak untuk mendapatkan vaksinasi booster. Segera Baik. datangi Baik. puskesmas, rumah sakit terdekat untuk mendaftarkan diri kalau memang sudah mendapatkan vaksinasi yang ketiga. Saya pikir itu, Dr. Budi. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan dokter, barakallahu fiq, atas ilmu yang diberikannya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas ya pada malam hari ini merupakan pencerahan bagi audiens yang mendengarkan kita pada malam hari ini dan juga membantu kita semua dalam menanggulangi pandemi yang masih berlangsung saat ini. Baik dokter, kembali kami dari Dokter Indonesia Bertauhid mengucapkan jazakallah khairan dokter, barakallahu fiq, atas ilmu yang diberikannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Izin untuk kami tutup dokter dengan doa kafaratul majelis. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Makasih banyak dokter. Sehat-sehat Terima terus dokter. kasih. Amin. Terima kasih juga. Baik dokter.